Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan para santri penghafal Al-Quran, santri berprestasi dan juga santri yang baik akhlaknya. Mereka bertiga ini semuanya menghafal Al-Quran ya. Yang pertama ada Iwa, hafalannya 30 juz. Prestasinya dia juga merupakan santri yang berprestasi, pernah memenangkan dai terbaik pertama ya, Gartasis Award Sumut ya. Kemudian harapan 2 Olimpiade Ekonomi KSM Provinsi Aceh tahun 2021. Kemudian juara 2 Pidato Bahasa Arab Pospeda Provinsi Aceh 2022. Kemudian ada Ainun Mardiah. Ainun Mardiah hafalannya 30 juz, prestasinya pernah meraih juara 1 tahfiz 5 juz sekampus Tetkala yang diadakan Fuad Event. Nah, kemudian ada Nova Maisuro, hafalannya 28 juz, pernah meraih juara 1 Qiraatul Kutub antar pesantren Sumatera Utara. Kemudian pernah juga meraih harapan 1 Tilawah STQ seprovinsi Sumatera Utara. Luar biasa ya. Jadi kita akan sharing-sharing nih hari ini dengan ketiga narasumber kita gitu ya. Apa sih kiat-kiatnya sehingga bisa menghafal Al-Quran dan juga bisa meraih prestasi-prestasi yang luar biasa ya. Oke, yang pertama pertanyaannya, boleh nggak sih diceritain gimana caranya bisa mahir berbahasa Arab? Tadi Iwa memenangkan Olimpiade ya. Pidato bahasa Arab. Coba diceritakan sedikit Iwa. Ya pastinya kalau bahasa Arab itu kan bahasa asing. Nah, karena di pesantren Al-Fuad ini juga sudah diterapkan bahasa, kami satu hari ada 2 kali belajar muhadasah, itu bisa belajar kosakata atau percakapan. Nah Kak, kemudian di pesantren Al-Fuad ini kami ada hari berbahasa gitu. Jadi setiap Selasa, Rabu, dan Kamis itu kami diwajibkan berbahasa. Kalau saya pribadi, ketika kita ingin menguasai sesuatu, berarti kita harus mencintai sesuatu itu, tidak karena terpaksa. Kalau misalnya ada hari berbahasa itu, kita kan berbahasa karena kesannya terpaksa dong kan. Nah, jadi saya mencoba untuk diri saya sendiri, selain dari hari berbahasa itu, saya menggunakan bahasa Arab. Walaupun salah ya, walau karena fotoan, walau karena kolilan, tapi yang penting setiap hari, jadi kita terbiasa. Ya, bagus ya, luar biasa. Jadi harus mencintai dulu ya sesuatu itu agar kita bisa ya. Oke, kemudian kakak mau tanya nih, perjuangannya dan motivasinya ketika menghafal Al-Quran itu seperti apa sih? Coba Nova Maisuro. Perjuangan dan motivasi untuk menghafal Quran itu gimana ya? Seperti apa motivasi Nova sehingga Nova menjadi penghafal Quran? Kenapa mau menghafal Al-Quran? Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk kepada umat sampai akhir zaman kan Kak. Jadi Allah memberikan amanah kepada kami, yaitu orang yang menghafal Al-Quran, karena amanah itu nggak sembarangan orang yang bisa dapat. Jadi ketika kita udah diberikan amanah, maka kewajiban kami melaksanakannya dengan sekuat apa yang kami bisa. Jadi menghafal Quran itu amanah terbesar yang kami dapat, karena di akhir zaman ini banyak orang yang berusaha untuk merusak Al-Quran itu sendiri. Bahkan di Palestina, orang-orang Israel itu membakar Al-Quran supaya nggak ada lagi yang bisa menghafal Quran. Jadi kegunaan menghafal Quran itu sendiri, ketika Al-Quran dibakar, Al-Quran itu sudah ada di kepala kita gitu. Oh iya, jadi motivasinya karena sudah menjadi terpilih, sudah diamanahkan menjadi penghafal Al-Quran, jadi jangan disia-siakan karena nggak semua orang diamanahkan untuk menghafal Al-Quran ya. Oke, kemudian kakak mau tahu nih, gimana ceritanya kenapa kalian ini bisa masuk ke Al-Fuad? Perjuangannya masuk seperti apa? Atau apakah kalian masuk ke Al-Fuad ini karena keinginan orang tua atau memang dorongan dari kalian sendiri? Coba dari Ainun dulu. Berawal dari keinginan orang tua Kak. Terus ya orang tua keinginan itu, jadi coba-coba untuk biar bisa masuk ke ini Kak. Ternyata betah ya, udah 3 tahun ya di sini ya. Insyaallah. Kalau Nova sendiri gimana? Kalau ngafal Qurannya niat sendiri.
Kak, kalau di mananya itu karena dulu dari MTS juga sebenarnya mau masuk sini, cuman karena mungkin nggak jodohnya jadi MTS-nya nggak di sini, aliyahnya di sini gitu. Oh, jadi Nova ini 3 tahun juga di sini ya? Berarti aliyahnya di sini. Dalam waktu 3 tahun menghafal 28 juz ya, Masya Allah. Kalau Iwa gimana? Kalau Iwa memang niatnya untuk masuk pesantren, tapi yang mengarahkan ke Al-Fat ini itu orang tua. Karena ayah itu kan pernah ngisi tausiah di satu event maulid di Sungai Kuro di Aceh Tamiang ini, terus dibawa ke Masjid Al-Fuad. Waktu sholat di Masjid Al-Fuad tuh entah kenapa ayah saya tuh merasa tenang gitu, indah melihat anak-anak santri-santri yang sholat di situ. Jadi gitu pulang dari Aceh ini ke rumah ke Deli Serdang bilang iyo masuk Al-Fuad aja gitu. Masya Allah. Memang sudah ditakdirkan ya, Ya melalui perantara orang tuanya. Ya, sukses di sini ya. Amin. Jadi penghafal Quran, meraih banyak prestasi, Masya Allah. Kemudian kakak mau tahu nih, setelah kalian masuk dari pesantren ini, ada nggak perubahan yang kalian rasakan dari sebelumnya gitu? Kalau Ainun sendiri gimana? Ada nggak perubahan yang dirasakan? Kalau dulu kan Kak, dulu sebenarnya itu pakai celana, sebenarnya pakai baju pendek, kadang jilbab, kadang enggak. Tapi sekarang karena sudah terbiasa pakai rok, pakai stocking, pakai baju panjang, pakai jilbab, jadi sampai rumah pun terbiasa. Istiqomah ya. Kesehariannya Iwa, Nova, dan juga Ainun gimana? Ada nggak kesenangan yang dirasakan gitu ketika tinggal di asrama, atau ada bersama teman-teman, kesenangan bersama teman-teman? Ini mungkin kawan-kawan di rumah pengen tahu nih gimana sih rasanya kalau tinggal di asrama Afwan itu gitu. Coba boleh di-sharing, dibagi-bagikan ceritanya. Apa dulu? Di Al-Fuad kami semua menghafal Al-Quran. Jadi ketika waktu di rumah, di waktu kami menghafal, mencari hafalan, itu biasanya kan main HP sama Kak. Jadi kalau pagi selesai sholat subuh, kami menyetorkan hafalan. Jadi hafalan itu nggak bisa disetorkan kalau kami nggak nyari hafalan. Jadi malam sebelum tidur kami selalu rutin mencari hafalan tambahan, hafalan baru. Jadi begitulah rutinitas kami. Dan kalau keseruannya itu ketika berbagi makanan, satu makanan biarpun sedikit bagi-bagi sama-sama, biarpun nggak Berkah ya? menjadinya berkah biarpun sedikit-sedikit gitu. Sama-sama gitu ya. Ya. Kalau dari Ainun gimana? Terkadang kalau di sini terkadang ada nggak enaknya, kadang capek cari hafalan, kadang nggak bisa tidur karena memikirkan besok mau cari hafalan, nggak bisa nyetor. Tapi ada juga enaknya, kalau di kamar tuh kita bisa bagi-bagi cerita, bisa kayak belajar, misalnya bisa mencari tahu. Sedangkan di rumah kita punya adik, tapi itu kadang nggak bisa sefrekuensi sama kita. Gitu. Jadi beda di sini sama di rumah. Enak ya, apa-apa sama-sama rame-rame, ada Kalau kawan. sama adik kadang kalau berantem ya udah. Cerita pun nggak nyambung ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, mau tahu nih, gimana sih untuk menjadi seorang Iwa, Nova, dan juga Ainun, pendidikan orang tuanya di rumah itu seperti apa? Kemudian ada nggak pesan yang memotivasi kalian sampai sekarang yang dipegang terus gitu dari orang tua? Kalau misalnya didikan kan Kak, terutama kalau untuk menghafal Al-Quran itu dari kecil mama udah mulai ngafal-ngafalkan gitu, walaupun 1-2 ayat. Jadi saya udah adalah pegangan 1 juz gitu misalnya untuk kecil. Dan kalau untuk berpidato dari kecil saya juga sudah sering berpidato karena ayah sendiri yang melatih. Nah, untuk pesan yang selalu dibilang orang tua saya, kalau kita kan di dunia, jadi ketika kita mengejar dunia, maka akhirat itu akan meninggalkan kita. Dan ketika kita mengejar akhirat, maka semua apa-apa yang ada ini akan dengan mudahnya mengikuti kita. Jadi kalau saya pribadi kan, saya orangnya terlalu banyak maunya gitu kan, kadang bingung sendiri. Nah, untuk yang membatasi kita udah cukup gitu, kita tuh mengejar akhirat dulu. Nanti kalau kita udah dapat akhirat, insya Allah semuanya akan ikuti kita. Jadi kita nggak usah terlalu berambisi untuk mengejar semuanya. Masya Allah. Kalau seandainya orang tua menonton video ini, coba apa yang ingin kalian sampaikan, satu kalimat aja, satu kalimat kepada Umi dan Abi di rumah. Nova, coba satu kalimat untuk Umi dan Abi. Untuk mama dan ayah di rumah,
kakak mau bilang makasih karena belum bisa kasih yang terbaik. Perjuangan apa yang ingin disampaikan ke kedua orang tua kalau kedua orang tua menonton? Anggap aja ini orang tuanya lagi menonton. Pokoknya perjuangan ayah dan mama belum sebanding sama perjuangan kakak di sini. Jadi selalu doakan kakak supaya bisa jadi apa yang seperti diharapkan. Di perjuangan Nova belum sebanding, belum apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan orang tua selama ini untuk Nova ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua, ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Siapapun kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Jadi jangan berpikir saya nggak mampu. Pasti semua orang mampu kalau ada keinginan. Seperti yang dibilang sama teman kita tadi, cintai dulu suatu hal itu, maka kita akan ketika kita sudah cinta, maka kita akan berhasil atau rajin menekuni suatu itu ya. Oke, jadi terima kasih ya buat para narasumber hebat kita ya, Masya Allah. Untuk Iwa, Nova dan juga Ainun, terima kasih untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya, terima kasih. Oke, kita tutup ya. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.